Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Senang sekali saya bisa berjumpa Bapak Ibu. Ini kali kedua saya bisa ada di hadapan Bapak Ibu semua. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena memberikan saya kesempatan saya bisa ada di gereja ini di Sola Hidayah Surabaya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa memberkati Bapak Ibu semua. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Teguh dan juga Ibu Erlin yang sudah memberikan saya kesempatan dan juga kepercayaan untuk bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, judul khotbah hari ini adalah melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Kemarin saya WA-WA sama Bu Erlin membahas kalau Bapak Ibu melihat poster di WA-nya Bu Erlin, melangkah dengan iman itu ada gambar laki-laki dan perempuan. Itu ya, itu pagi-pagi membuat saya ketawa waktu saya kerja. Kak Jas, ini tuh harusnya berjalan sama Tuhan. Tapi waktu saya tanya Pak Teguh, Pak, kok kenapa ini perempuan dan laki-laki gandengan? Ya itu si iman. Itu saya ketawa. Tapi yang maksud di sini adalah melangkah dengan iman itu kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Renungan kita pada pagi hari ini adalah dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Bapak Ibu boleh membukanya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Tapi saya juga sudah menuliskan di sini. Kita akan membaca sama-sama. Saya ayat yang benar, Bapak Ibu silakan ayat yang ganjil ya Bapak Ibu. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Oke. Saya mulai dengan Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa dia Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan iman, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya pada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka Allah akan memberikan kepadanya. Oke, ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 mari kita baca bersama-sama. Sebab orang yang berbuah hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat ini adalah ayat yang akan kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara mengenai hidup itu penuh masalah atau hidup itu simple Bapak Ibu? Gimana menurut Bapak Ibu? Hidup itu penuh masalah atau hidup itu simple? Masalah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Hidup itu penuh masalah. Bangun pagi, ngelihat noleh kanan, noleh kiri, masalah bukan? Masalah. Ini kayaknya, ini kalau saya jawab masalah, aduh gimana nih? Dimarahin Pak Teguh sama Bu Erlin. Buka pintu melihat anak-anak, masalah bukan? Nah, kami dijawab lagi. Keluar pagar, noleh tetangga yang suka gibahin orang, suka gosip, masalah bukan? Masalah. Masuk kantor baru, mencet lift atau buka pintu, kerja lagi, masalah bukan? Masalah. Ketemu bos di kantor, nggak usah jauh-jauh bos, teman kerja yang di depan kita bilangnya A, di belakang kita bilangnya B, masalah bukan? Masalah. Bapak Ibu, kalau kita hidup itu realitanya penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan dan penuh dengan tantangan. Kita buka mata, masalah. Mau tidur pun kadang masalah juga. Bahkan orang-orang yang kadang juga tertidur, kalau masalahnya itu begitu banyak Bapak Ibu, masalahnya itu masuk dalam mimpi Bapak Ibu. Kita melek masalah, kita bangun masalah,
mengikuti kita. Namanya manusia, selama kita masih hidup, masih bernafas, realitanya kita akan menemui yang namanya masalah. Nah, kita kembali dulu di dalam surat Yakobus ini. Dalam Yakobus 1 ayat 2-8, pada zaman itu orang-orang percaya itu ada di bawah pemerintahan Kaisar Claudius. Nah, pada waktu itu orang-orang percaya itu penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, penganiayaan di mana-mana. Sehingga orang Kristen, orang percaya di zaman itu harus mengungsi, merantau. Kenapa? Karena penganiayaan yang luar biasa. Surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Dan Yakobus melihat bagaimana kehidupan orang-orang percaya di zaman itu, Bapak Ibu. Dari segi sosialnya jelas dijauhi, dari segi finansialnya jelas juga terganggu. Sehingga Yakobus menuliskan surat ini kepada mereka, baik yang di Yerusalem dan juga di perantauan. Sehingga apa? Sehingga mereka terkuat dalam iman. Surat-surat Yakobus kalau kita baca mulai dari awal sampai surat itu habis, kebanyakan adalah berisi nasihat-nasihat praktis bagaimana kita sebagai orang percaya itu hidup dalam iman ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan dalam hidup. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bagaimana kita sebagai orang percaya kita berani melangkah dengan iman menghadapi berbagai macam tantangan dan juga kesulitan, ketidakpastian dalam hidup. Manusia itu cenderung mencari kepastian, ya, ingin semuanya itu stabil. Tapi namanya kita hidup, kita seringkali sudah mengatur A, B, C sampai Z. Ternyata semuanya harus berubah, gak sesuai dengan apa yang kita mau. Karena hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Nah, bagaimana caranya? Dalam Yakobus 1 ayat 2-8, yang pertama adalah mengubah pandangan kita tentang pencobaan, mengubah pandangan, mengubah persepsi kita tentang pencobaan. Kalau kita bicara mengenai manusia itu sangat kuat dengan pola pikir. Manusia itu sangat kuat dengan pola pikir, dengan pikirannya. Sehingga kalau orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan psikologi itu biasanya akan bermasalah di pikiran, di pandangan, di keyakinan. Bagaimana mereka memandang masa depan mereka? Kalau mereka takut, mereka cemas. Bagaimana dengan mereka memandang masa lalu mereka? Bagaimana mereka memandang kehidupan yang saat ini? Nah, itulah mengapa dalam Yakobus 1 ayat 2-8 yang pertama adalah mengenai mengubah pandangan tentang pencobaan. Ini bisa kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang saya kasih warna highlight warna merah, itu adalah poin penting dalam Yakobus 1 ayat 2. Yang pertama kita akan bahas mengenai berbagai-bagai pencobaan. Pada bagian ini sudah jelas ditulis bahwa hidup itu isinya tidak hanya satu masalah, dua masalah, tiga masalah. Tapi dalam bagian ini Yakobus 1 ayat 2 menuliskan berbagai-bagai pencobaan. Jadi ada banyak sekali berbagai-bagai pencobaan. Tapi apa itu pencobaan? Pencobaan bahasa aslinya itu adalah peirasmos. Artinya adalah ujian. Itu adalah sebuah ujian yang tujuannya untuk mencoba, untuk mengetes, untuk membuktikan iman orang-orang percaya kepada Tuhan. Apa itu cobaan? Cobaan adalah sebuah situasi, sebuah kondisi yang itu tidak menyenangkan bagi manusia. Itu merugikan bagi manusia. Kalau kita bicara mengenai konsep dunia, bukankah cobaan selalu menghasilkan respon yang kalau aku bisa memilih, aku nggak mau bertandingan dengan pencobaan. Kalau aku bisa berkata tidak untuk pencobaan, jelas aku akan berkata tidak. Kalau aku bisa mengatakan masalah, lari dari masalah, menghindari masalah, aku akan memilih untuk menghindari masalah. Tapi Yakobus
21 ayat 2 sampai 8 itu nanti akan membahas sebetulnya apa sih tujuan pencobaan itu. Nah, cobaan itu ada banyak sekali bentuknya Bapak Ibu. Cobaan itu ada banyak sekali. Nah, ini cuma contoh-contoh saja yang saya tampilkan di layar. Bisa saja mengenai kebakaran. Kemarin malam ada gempa bumi. Waktu saya buka Instagram, saya lihat ada gempa bumi di Garut ya, kalau nggak salah, di Garut. Kemudian yang ketiga ada juga kesehatan. Jadi cobaan itu ada banyak sekali macam. Tapi ingat, cobaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan cobaan itu ada dalam hidup Bapak Ibu. Yang mungkin setiap orang akan berbeda di ruangan ini. Mungkin pergumulan Bapak Ibu berbeda satu dengan yang lain. Tapi ingatlah, tapi kita perlu mengingat bahwa cobaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Tuhan memang mengizinkan cobaan itu datang dengan maksud dan tujuan. Nanti kita akan bahas. Nah, kita akan melihat bagaimana pandangan dan keyakinan dunia dalam melihat dan merespon cobaan. Seringkali kalau kita dihadapkan pada cobaan, misalnya harusnya bisa berangkat kerja, tapi tiba-tiba sakit, otomatis semua deadline di kerjaan kita harus mundur. Seringkali manusia menganggap cobaan itu sebagai sesuatu yang menghambat diri kita. Atau misalnya keluarga, papa, mama, anaknya 2 bangun tidur, tiba-tiba bilang, aduh anakku sakit. Otomatis semua rencana di hari itu harus digeser. Kemudian misalnya awalnya nggak apa-apa, tiba-tiba terdiagnosa penyakit-penyakit tertentu, misalnya kanker atau penyakit-penyakit lainnya yang berbahaya. Nah, respon manusia, respon dunia adalah lari dari masalah, meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan, marah dengan situasi yang ada. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan ada seorang laki-laki di range usia sekitar 20-an, 21, 22 tahun. Papa mamanya bercerai. Dan dia sangat tidak terima dengan perceraian kedua orang tuanya. Dan dia menyalahkan orang Kristen. Dia menyalahkan papa mamanya. Dia menyalahkan situasi. Dan dia juga menyalahkan Tuhan. Dan kemudian dia pergi ke salah satu psikolog yang ada di Surabaya. Dan kemudian dia terdiagnosa depresi berat pada waktu itu. Banyak sekali pandangan dunia yang mengatakan bahwa cobaan, penderitaan, kesulitan itu tidak menguntungkan buat manusia, itu menghambat manusia, itu merugikan manusia. Banyak sekali orang-orang Kristen yang katanya Kristen juga mengatakan bahwa seharusnya sebagai orang Kristen kita terbebas dari penderitaan, kita terbebas dari sakit, kita tidak mengalami pencobaan. Katanya, itu kata beberapa orang yang katanya Kristen, katanya betul-betul percaya sama Tuhan. Seharusnya orang Kristen terhindar dari penderitaan, terhindar dari kesulitan hidup. Nah, itu pandangan dunia, Bapak Ibu. Tapi Allah itu memandang manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga. Itulah sebabnya Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita semua. Sehingga kita di mata Allah, mata Tuhan, itu sangat-sangat berharga. Iman kita itu sangat berharga, Bapak Ibu. Iman kita itu begitu berharga. Karena iman kita begitu berharga, Tuhan ingin agar iman kita itu bisa bertumbuh. Kita diproses. Tuhan ingin memurnikan iman kita melalui apa? Melalui berbagai macam kesulitan. Semua hal yang
yang ditempa menggunakan api. Begitu juga iman kita. Allah ingin memurnikan iman kita. Allah ingin memurnikan kita dengan api. Api apa? Api kehidupan, api kesulitan, penderitaan, cobaan, dan segala macam hal yang Bapak Ibu hadapi dalam hidup. Yang seringkali Bapak Ibu bertanya, Tuhan, kenapa? Kok hidupku seperti ini? Kenapa aku harus menghadapi ini, Tuhan? Di sekian banyak orang, kenapa harus aku? Kenapa gak orang lain aja? Bukankah aku, misalnya, pelayan Tuhan? Bukankah aku rajin ke gereja? Bukankah aku selalu sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Tapi kenapa harus aku? Kenapa gak orang lain aja? Nah, segala macam cobaan, penderitaan, apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, pergumulan, kebingungan, kesulitan, semua hal yang ada di dunia dan di hidup Bapak Ibu, ini semua akan berlalu, Bapak Ibu. Cobaan itu sifatnya hanya sementara. Ini pun akan berlalu. This too shall pass. Quotes ini, this too shall pass, ini sangat cukup terkenal. Dan saya pernah membaca, konon katanya ada seorang raja yang dia itu punya banyak sekali orang-orang bijak, orang-orang pintar, dan si raja ini minta untuk dibuatkan sebuah cincin. Si raja ini mengumpulkan orang-orang bijaknya, orang-orang yang pintar, dan dia berkata, tolong dong buatkan aku cincin. Tapi cincin ini harus yang bisa mengingatkan aku dan selalu membuat aku merasa senang dalam hidup. Lalu orang-orang pintar dan orang-orang bijak ini membuat cincin, dan di balik cincin ini tulisannya adalah this too shall pass. Bahwa semua hal yang terjadi dalam kehidupan raja itu akan berlalu. Mau kesulitan seperti apapun, itu semua akan berlalu. Yang perlu kita tahu, yang perlu kita yakini adalah ada apa di balik cobaan itu. Ada apa di balik semua macam hal yang Bapak Ibu mungkin juga ada di hidup saya yang kita alami setiap hari. Itu ada apa? Kenapa aku harus mengalami ini? Kenapa gak orang lain aja? Karena tujuan cobaan, Tuhan mengizinkan cobaan itu datang, kesulitan itu datang, tantangan itu datang di hidup kita. Tujuannya adalah ini. Satu, untuk mengembangkan karakter. Yang kedua adalah untuk bertumbuh menjadi lebih kuat dan menjadi lebih dewasa. Sama seperti anak kecil. Kalau anak kecil tidak pernah diajari atau dibiarkan dia jatuh, merangkak sendiri, merangkak jatuh, dia tidak akan bisa berjalan. Atau ketika anak itu belajar menulis, menggenggam pensil, menggenggam poin, membuat coretan-coretan di kertas, kalau salah dia harus ulang lagi. Kalau anak itu tidak pernah dibiarkan, diberi kesempatan untuk dia jatuh, mengalami rasa sakit, anak itu tidak akan pernah bertumbuh. Anak itu tidak akan pernah berkembang. Begitu juga dengan iman kita. Bayangkan kalau hidup kita cuma lempeng-lempeng aja. Bagaimana kualitas iman kita pada Tuhan? Bagaimana kalau hidup kita itu stabil terus semua itu mulus sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah kita akan mengandalkan Tuhan? Manusia itu cenderung ketika dia melakukan segala sesuatu di luar kebiasaannya, mereka akan takut, mereka akan cemas, mereka akan khawatir karena di luar comfort zone mereka. Sehingga cenderung manusia akan mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika semua itu biasa buat mereka, setiap hari mereka pernah melakukan itu dan biasa, mereka akan melupakan Tuhan. Mereka akan menganggap, aku bisa kok, buat apa Tuhan? Fokus kita akan tergeser. Itulah mengapa Allah mengizinkan berbagai macam cobaan datang. Poin yang ketiga, untuk hidup berpegang dan mengandalkan Tuhan. Tiga hal inilah yang
membuat Tuhan itu mengizinkan kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup. Saya nggak tahu Bapak Ibu mengalami apa di hidup Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu merasa bahwa hidup ini kok sangat berat ya. Misalnya masalah satu selesai malah tunggu masalah-masalah yang lain. Satu sudah beres, yang lainnya masalah lagi. Kenapa? Mungkin setiap malam Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu menangis. Tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa di balik cobaan itu ada tujuan yang ingin Tuhan berikan di hidup Bapak Ibu masing-masing. Pasti itu gak enak, jelas itu pasti gak enak. Tapi melalui proses itu dibentuk, terus dikuatkan. Supaya apa? Supaya tetap setia di dalam iman, percaya pada Tuhan. Nah, kalau di Yakobus 1 ayat 2 menuliskan bahwa saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukankah tadi kita sudah sama-sama membahas bahwa kalau manusia menghadapi pencobaan, dunia akan mengatakan bahwa pencobaan itu tidak enak. Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan adalah ketika lebih banyak emosi yang menyenangkan dibandingkan emosi yang tidak menyenangkan. Sehingga kita ketika mencoba itu datang, respon manusia pertama ya, secara biologis dan psikologis pasti dia takut, cemas, khawatir. Itu adalah respon alami seorang manusia. Tapi mengapa di ayat ini dituliskan bahwa saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan? Mengapa kita harus bahagia? Mengapa kita harus sukacita? Padahal kita itu ada di dalam pencobaan, kesulitan, ketidakpastian hidup, masalah hidup. Kenapa? Karena kita melihat ini. Karena kita memegang ini. Itulah yang membuat kita seharusnya senang, seharusnya bersukacita. Karena di balik pencobaan itu bukti bahwa Tuhan itu peduli hidup kita. Tuhan itu sayang, Tuhan itu mengasihi kita. Respon manusia, ini manusia pada umumnya, ketika dihadapkan pada cobaan, ya hidup itu banyak sekali masalah. Kalau aku dikasih pilihan antara lari dari masalah, cemas, khawatir, takut, stres, depresi, itu respon manusia. Tapi bagaimana Alkitab meminta manusia untuk memberikan respon yang tepat? Kita bisa lihat dalam kehidupan Ayub, ujian iman Ayub. Bukankah Ayub itu kalau baca di Alkitab, Ayub itu orang yang saleh, orang yang taat, orang yang takut sama Tuhan, benar-benar hidupnya itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan Ayub itu punya banyak sekali cobaan? Keluarga, kesehatannya, anak-anaknya, istrinya, teman-temannya, semuanya itu dalam satu waktu itu hilang semua dari Ayub. Kenapa Allah mengizinkan itu semua? Dan bagaimana respon Ayub? Apakah Ayub kemudian menyalahkan situasi? Alkitab mencatatnya tidak. Apakah Ayub marah dengan istrinya? Tidak. Apakah Ayub marah dengan teman-temannya? Tidak. Yang Ayub lakukan apa? Yang Ayub lakukan, dia berdoa, dia tetap bertahan, dia tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan. Ayub bahkan yang paling penting, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Meskipun bayangkan dulunya dia punya segalanya hilang seketika. Anak-anaknya tiba-tiba meninggal. Istrinya yang dulu selalu ada di samping dia tiba-tiba juga ikut pergi meninggalkan dia. Teman-temannya semuanya pergi.
harusnya sebagai manusia biasa, Ayub ini mungkin kalau ini orang biasa ya, yang hidupnya di era sekarang ini, mungkin dia sudah gila Bapak Ibu. Mungkin dia sudah dari era sebelum mungkin. Tapi kenapa tidak seperti itu? Kenapa? Karena dia berpegang pada Tuhan. Nah, dari Ayub kita belajar untuk tidak lagi melihat kesulitan itu sebagai sesuatu yang menghambat diri kita, sebagai sesuatu yang berarti Tuhan itu gak sayang sama aku. Aku udah ke gereja kok tiap hari, aku udah berdoa, aku saat teduh. Tapi kenapa harus aku? Kenapa orang lain? Ingat, Tuhan memang tidak pernah memberikan pencobaan, tapi Tuhan mengizinkan cobaan itu ada. Kenapa? Karena itu justru Tuhan itu peduli sama hidup Bapak Ibu. Tuhan itu peduli sama hidup saudara. Karena dari cobaan itulah karakter bertahan dan bertekun itu akan terbentuk. Poin yang kedua, belajar bertahan dan juga bertekun. Ini bisa kita lihat dalam ayat 3 dan juga ayat 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita lihat ayat 3 terlebih dahulu. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, apa itu ketekunan? Ketekunan itu ada kesabaran dan ada ketabahan dalam kita menjalani setiap proses hidup kita. Sabar, tabah, tangguh. Bahasa Inggrisnya passion, endurance. Orang yang sabar, orang yang tabah, orang yang tangguh itu sebuah karakter yang tidak dibentuk dalam satu malam. Saat-saatnya itu enggak Bapak Ibu. Tapi itu adalah proses. Itu adalah proses kehidupan yang perlu dijalani. Dan ini bisa terbentuk dari mana? Dari ujian-ujian yang kita alami. Banyak orang yang mengatakan bahwa orang sabar itu ada batasnya. Itu kata dunia. Misalnya, contohnya, kita ketemu dengan orang yang sangat menyebalkan. Maka kita berusaha untuk sabar, ya. Karena di gereja mengajarkan kita harus belajar sabar. Tapi seringkali kita juga mengatakan bahwa, aku nggak betah, aku nggak bisa dengan orang seperti dia. Karena kesabaran itu ada batasnya. Kesabaran itu ada batasnya. Tapi bagaimana respon orang percaya seharusnya? Kesabaran itu tidak ada batasnya, terutama dalam menanggung ujian-ujian iman. Supaya apa? Supaya iman orang percaya tidak luntur karena penganiayaan dan juga penderitaan. Supaya iman itu tetap setia, supaya kita tetap berpegang pada Tuhan. Kalau orang bilang kesabaran ada batasnya, maka kita mengatakan bahwa kesabaran itu nggak ada batasnya. Justru dari ujian-ujian iman itulah kesabaranmu dibentuk. Justru dari ujian-ujian imanmu itulah ketekunanmu dibentuk, ketangguhanmu dibentuk. Ketangguhan Bapak Ibu, di psikologi juga ada istilah ketangguhan yang namanya adalah hardiness, pribadi yang tangguh. Di psikologi, hardiness itu dicirikan dengan orang yang punya kontrol dengan hidupnya, orang yang punya komitmen, dan orang yang berani menghadapi tantangan dalam hidupnya. Kontrol, komitmen, challenge. Nah, itulah yang diharapkan. Itulah tujuan adanya ujian-ujian iman di dalam hidup kita. Nah, kita bisa lihat lagi contoh dari Ayub. Bagaimana Ayub mempertahankan kesetiaannya. Banyak sekali saya melihat anak-anak muda zaman sekarang terutama yang ada sedikit masalah menyerah. Saya kan
seorang dosen psikologi. Nah itu kalau ujian ya, ujian, bu, soalnya jangan banyak-banyak bu, kemarin belum belajar bu. Ada juga yang mungkin ini karakteristik mahasiswa berbeda dengan zaman saya ketika kuliah. Malam-malam saya di voice gini bu Jess, bu, ini halamannya banyak sekali bu, bahkan saya nggak tahu bu, ini banyak keluar yang mana bu, ya ampun bu, saya ingin menyerah bu. Udah bu, saya tak berdoa aja bu, siapa tahu besok ujiannya nggak jadi bu. Terus saya kan nggak balas ya, besok anaknya datang masuk deh, bu, kira-kira dalam saya berhasil nggak bu? Itu contoh Bapak Ibu. Tapi saya sering mengamati bahwa banyak sekali generasi muda, anak-anak muda kuliah, SMA, SMP itu gampang sekali menyerah. Ada ujian, nyerah. Nanti misalnya putus cinta, Bu Erin belum tahu. Kita nyerah sekali bu. Putus cinta, langsung kayaknya aku memang jelek banget. Kayaknya memang aku tuh benar-benar buruk banget, gak ada yang mau sama aku. Kemudian lari, narkoba, alkohol, dan segala macam. Itu yang sudah lumayan besar loh Bapak Ibu, yang SMP, SMA, kuliah. Nah gimana dengan anak-anak yang masih TK? Makanya terkenal dengan generasi strawberry. Generasi strawberry itu kan merah, sangat menarik, kayak yang manis banget, mereka sangat kreatif, tapi ada masalah sedikit, penyet, lembek ya strawberry, kalau diperkes sedikit, hancur. Nah, Tuhan tidak ingin kita itu ibaratnya seperti strawberry tadi, ada masalah sedikit, lemes, hancur. Tuhan ingin kita punya iman yang kokoh. Contohnya sama seperti Ayub. Tekun adalah sebuah karakter yang dihasilkan dari tetap bersuka cita. Kalau kita sambung di ayat sebelumnya, ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai bagian pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sehingga tekun itu adalah sebuah karakter yang dihasilkan oleh tetap bersuka cita dalam berbagai cobaan dan ujian hidup. Ingat karakter. Setiap kita di ruangan ini punya karakter yang berbeda. Ya, karakter itu nggak pernah dibentuk dari saat semalam, enggak. Itu proses. Sehingga Tuhan mau kita belajar untuk tekun. Tuhan mau kita belajar untuk gak gampang menyerah. Nah, poin yang ketiga adalah hidup berhikmat. Nah, ini sudah poin ketiga, hidup berhikmat. Poin terakhir apa itu? Ini bisa kita baca di ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sehingga ayat ini menekankan pentingnya hikmat dalam hidup kita. Apa itu hikmat? Hikmat membuat kita bisa meresponi dengan tepat berbagai macam ujian yang ada di hidup kita. Hikmat membuat kita bisa meresponi dengan tepat, menyikapi dengan tepat hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Lalu apa bedanya dengan pengetahuan? Hikmat versus pengetahuan. Hikmat sama pengetahuan penting mana? Pengetahuan adalah seberapa banyak hal yang kita ketahui, konsep-konsep, teori itu pengetahuan. Semua yang diukur dalam tes IQ itu pengetahuan. Tapi hikmat itu lebih besar daripada pengetahuan. Hikmat akan membantu orang-orang yang mungkin punya pengetahuan bisa mengaplikasikan pengetahuan yang mereka punya dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Itu hikmat. Makanya banyak sekali orang yang punya pengetahuan
Sehingga dalam ayat ini menekankan bahwa sangat penting untuk punya hikmat, sama seperti Raja Salomo yang berhikmat. Raja Salomo sangat terkenal dengan hikmatnya. Dia kaya, dia punya semuanya, namanya juga raja ya. Raja kan kaya banget ya, dia punya semuanya. Tapi dalam mimpinya Allah bertanya pada Raja Salomo, kamu mau apa? Apa yang kau inginkan? Yang dia minta adalah kebijaksanaan. Yang dia minta adalah hikmat. Dan hikmat itu membantu Raja Salomo untuk memecahkan masalah. Itulah yang Tuhan ingin kita juga miliki. Nah, ketika berdoa, mintalah hikmat dari Tuhan, mintalah kekuatan juga dari Tuhan. Hikmat itu akan membantu kita untuk memandang masalah. Itu gak cuma segala sesuatu yang merugikan kita, bikin kita sulit, tapi hikmat itu akan membantu kita untuk memahami di balik masalah ada rencana Tuhan yang lebih besar. Kapan itu? Seringkali manusia tanya, iya tahu, tapi kapan? Aku nggak tahu kapan itu akan terjadi. Aku tahu semua hal itu ada tujuan, ada rencana Tuhan yang besar, tapi kapan? Seringkali manusia akan bertanya kapan. Lagi-lagi mereka mencari kepastian. Kapan? Tapi Tuhan ingin kita belajar. Meskipun kita nggak tahu ada apa di depan sana, keputusan apa yang aku ambil tepat atau enggak, Tuhan ingin kita melangkah, kita berjalan dengan iman. Ternyata Tuhan hanya ingin kita melangkah dulu, baru nanti kita tahu. Kadang Tuhan ingin kita melangkah dulu dengan iman, kita percaya dulu, baru nanti kita akan paham. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat? Yang pertama adalah memintanya dalam iman. Memintanya dalam iman. Iman adalah ketika kita tetap percaya meskipun kita nggak lihat. Iman adalah kita tetap percaya meskipun logika kita nggak mungkin Tuhan. Iman adalah kita bisa tetap percaya meskipun nggak ada bukti yang bisa kita lihat. Dan iman itu membuat kita tetap berharap pada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua, bagaimana kita mendapatkan hikmat? Bagaimana kita hidup berhikmat? Yang kedua adalah meminta pada Tuhan tanpa keraguan. Meminta pada Tuhan tanpa keraguan. Nah, ini jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jangan bimbang seperti gelombang laut. Kenapa gelombang laut? Kita lihat, kalau Bapak Ibu ke pantai ada gelombang yang datang, gelombang itu tidak pernah berhenti. Yang mungkin kadang dia besar, kadang dia kecil. Arahnya nggak jelas, tidak stabil, dan gelombang laut itu juga bisa menghancurkan. Kalau kita datang pada Tuhan dengan penuh keraguan, kita cemas, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa kita bisa cemas, kita bisa bimbang, kita bisa ragu? Karena manusia terbatas, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita berpikir, itu di luar kemampuanku, cemas. Aku gak mungkin bisa, cemas. Bapak Ibu, saya bukan orang yang bisa ngomong di depan kayak gini. Kalau Bapak Ibu mengenal saya dulu waktu saya SD, SMP, SMA, saya tidak orang yang sangat introvert. Kalau bisa itu di balik layar aja, biar teman-teman saya presentasi di depan. Dan pokoknya saya nggak suka. Saya nggak suka ngomong di depan. Tapi ketika saya kuliah, mau nggak mau, nah ini mau nggak mau, ya harus. Kalau
luar kemampuan saya seringkali ragu sama diri saya sendiri. Tanya Bu Erlin, waktu saya kuliah STTII, berapa banyak cerita yang saya ceritakan ke Bu Erlin tentang bagaimana ragunya saya lanjut apa saya untung di tengah. Ternyata jadi best. Yang itu enggak, yang itu enggak boleh disebutin. Ya, tapi itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, berikutnya meminta pada Tuhan tanpa keraguan, sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang. Kenapa? Karena orang yang berdua hati itu seperti punya dua tuan. Fokusnya akan terpecah-pecah, dia akan susah untuk fokus. Itu akan membuat dia susah untuk stabil. Nah, kesetiaan dan minat yang terpecah. Kadang kita mengandalkan Tuhan, kadang kita mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita merasa yakin, gampang bisa. Ya Tuhan, ya Tuhan, bisa lah. Terus nggak doa, nggak ke gereja, merasa hidupnya fine-fine aja dan stabil. Kalau ada masalah datang, baru nyari Tuhan. Jika Bapak Ibu merasa hidup Bapak Ibu sekarang nggak stabil, mungkin karena kesetiaan dan minat yang terpecah. Ya, Bapak Ibu bisa refleksi, Bapak Ibu bisa melihat kehidupan Bapak Ibu sendiri. Nah, bagaimana berani melangkah dengan iman? Yang pertama, jadi kita sudah sama-sama lakukan, mengubah pandangan tentang pencobaan. Saya boleh Bapak Ibu, saya maju. Yang kedua, meningkatkan ketekunan dan ketahanan. Yang ketiga, hidup beriman. Yang terakhir adalah hidup beriman. Lama ya Bapak Ibu, saya sepertinya overtime. Ya, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga firman Tuhan pada pagi ini bisa memberkati Bapak Ibu semua. Berani melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, tapi andalkan Tuhan. Fokus pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa ada yang kenapa ya hidupnya seperti ini, lihat tuh, tidak usah lihat seperti ini. Terima kasih. Saya